3 ingin menjelaskan bentuk perubahan sosial. Perkenalkan, nama saya Fadila Cahayanur Aini sebagai moderator dan pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Siti Marwah, saya sebagai pematerian 2. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Nasaruddin sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Puja Wiatna sebagai pemateri 5. Perkenalkan, saya nama Eka Jaira sebagai pemateri 6. Bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial dapat diaplikasikan berdasarkan 4 faktor, berdasarkan kecepatan berlangsungnya, ukuran perubahannya, alasannya, serta berdasarkan sifat perubahannya. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya, perubahan sosial dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu perubahan sosial yang berlangsung lambat evolusi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat revolusi. 1. Perubahan lambat evolusi. Perubahan lambat atau evolusi adalah bentuk perubahan sosial yang memerlukan waktu cukup lama karena berupa rentetan dari perubahan-perubahan kecil yang berkesinambungan. Bentuk perubahan sosial ini biasanya terjadi dengan sendirinya tanpa rencana, alasan maupun kehendak. Ia terjadi sebagai implikasi dari usaha manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman, kebutuhan keadaan atau kondisi baru dari lingkungan sekitarnya. Contoh perubahan lambat misalnya terjadi pada kehidupan masyarakat suku anak dalam di Jambi. Mereka melakukan perubahan secara lambat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam cara bertahan hidup, membuat tempat tinggal dan cara berpakaian hingga kini. Sebagian besar dari mereka bahkan masih menjalankan aktivitas berburu dan meramu untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Perubahan cepat revolusi. Perubahan cepat atau revolusi adalah bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam waktu singkat dan berupa perubahan besar yang berdiri secara tunggal. Revolusi umumnya menimbulkan adanya konflik sosial karena sebagian besar masyarakat tidak menerima beberapa aspek pada perubahan-perubahan yang ada. Contoh dari bentuk-bentuk perubahan sosial ini pernah terjadi dalam fenomena revolusi industri di Eropa pada abad pertengahan, revolusi kemerdekaan Indonesia dan peristiwa reformasi. Selain berdasarkan kecepatan berlangsungnya, bentuk-bentuk perubahan sosial juga dapat dibedakan berdasarkan ukuran perubahan yang ditimbulkan. Berdasarkan aspek ini, perubahan sosial dibedakan menjadi perubahan kecil dan perubahan besar. 3. Perubahan kecil. Perubahan kecil adalah bentuk perubahan sosial yang tidak membawa dampak yang langsung dan berarti bagi masyarakat. Dan begitu, perubahan kecil biasanya terjadi secara berkesinambungan dan cepat. Contoh bentuk-bentuk perubahan sosial ini misalnya perubahan gaya rambut terbaru, model pakaian, desain rumah, dan struktur kehidupan kecil lainnya. 4. Perubahan besar. Perubahan besar adalah bentuk perubahan sosial yang membawa dampak langsung dan berarti bagi masyarakat karena menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti sistem kerja, hubungan sosial, stabilisasi masyarakat atau sistem kerja. Contoh perubahan besar misalnya terjadi pada fenomena industrialisasi yang dialami setiap negara. Industrialisasi mendorong perubahan besar pada berbagai aspek kehidupannya. Contoh dalam hubungan sosial, bila kita lihat masyarakat agraris umumnya memiliki ikatan antar sesama dalam sebuah kebersamaan, sementara masyarakat industri hubungan sosial tidak ubahnya seperti hubungan dagang yang selalu mempertimbangkan untungnya. 5. Perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah bentuk perubahan yang sudah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang ingin mengadakan perubahan dalam suatu kelompok masyarakat. Pihak yang ingin mengadakan perubahan ini sering disebut dengan istilah agen of change atau agen perubahan. Agen perubahan adalah seorang atau sekelompok orang yang didaulat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk berdiri sebagai pemimpin dalam perubahan struktur sosial kemasyarakatan yang diharapkan. Adapun untuk melakukan proses perubahan sosial, agen perubahan akan melakukan sistem yang teratur dengan perencanaan social planning yang terstruktur. 6. Perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah bentuk perubahan sosial yang terjadi di luar jangkauan, pengawasan, dan keinginan masyarakat. Untuk perubahan semacam ini biasanya dapat menimbulkan beragam akibat sosial berupa konflik atau segregasi sosial. Contoh perubahan ini misalnya terjadi pada kegiatan pengurusan yang diterapkan oleh pemerintah di sebuah kawasan pemukiman kumuh. Berdasarkan sifat perubahannya, perubahan sosial dibedakan menjadi perubahan struktur dan perubahan proses. 7. Perubahan struktur. Perubahan struktur adalah bentuk perubahan yang sangat mendasar dan menyebabkan terjadinya reorganisasi struktur sosial masyarakat. Contoh perubahan struktur misalnya terjadi pada perubahan sistem kekuasaan dan pemerintah kolonial
kepemerintahan nasional atau perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan parlementer ke sistem pemerintah presidensial. 8. Perubahan proses. Perubahan proses adalah bentuk perubahan yang sifatnya tidak mendasar karena hanya berupa penyempurnaan dan perubahan yang sebelumnya telah terjadi. Contohnya bentuk perubahan sosial ini adalah adanya amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebanyak 4 kali hingga saat ini. A. Faktor internal. Faktor internal berarti adanya dorongan seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri perilaku pelanggaran HAM. 1. Ego yang tinggi dan selalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri akan mengakibatkan seseorang ialah dari kewajibannya dan selalu menurut haknya dalam berbagai kepentingannya. Sikap ini juga akan menyebabkan seseorang memiliki hasrat yang besar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Karena sikap buruk tersebut. A. Faktor internal. Faktor internal berarti adanya dorongan seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri perilaku pelanggaran A. 1. Ego yang tinggi dan selalu mementingkan diri sendiri. Sikap ego dan mementingkan diri sendiri akan mengakibatkan seseorang ialah dari kewajibannya dan selalu menuntut haknya dalam berbagai kepentingan. Sikap ini juga akan menyebabkan seseorang memiliki hasrat yang besar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Karena sikap buruk tersebut akibatnya bukan tidak mungkin seseorang akan menghalang. Seseorang akan mengalami segala cara agar haknya terpenuhi walau caranya bisa melanggar hak orang lain. 2. Kesadaran akan HAM rendah. Tingkat kesadaran masing-masing orang memang berbeda-beda. Ada yang sangat menghargai HAM dan ada juga yang sangat membanggai adanya HAM tersebut. Rendahnya kesadaran HAM akan mengakibatkan seseorang pelanggaran HAM berbuat semena-mena kepada orang lain. Pelanggaran tidak mau tahu bahwa orang lain juga mempunyai hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati. Sikap ini tentu akan berakibat penyimpang terhadap hak asasi manusia. Semakin rendah kesadaran HAM seseorang, makin besar pula sikap masa bodoh seseorang terhadap HAM. 3. Kurangnya sikap toleransi. Sikap tidak toleransi akan mengakibatkan munculnya rasa saling tidak menghormati dan menghargai atas keberadaan orang lain. Seakan-akan kedudukan seseorang direndahkan dan dilecehkan. Pada akhirnya, sikap ini akan menjatuhkan seseorang untuk melakukan diskriminasi pada orang lain. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Faktor-faktor ini diantaranya sebagai berikut. 1. Penyalahan gunaan kekuasaan. Kekuasaan di dunia ada banyak sekali. Kekuasaan ini ada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ataupun di lingkungan bangsa dan negara. Kekuasaan tidak selalu merah pada kekuasaan pemerintah, namun dalam bentuk kekuasaan lain, salah satunya kekuasaan di sebuah perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya. Jelas pelanggaran HAM dapat kita simpulkan bahwa setiap kekuasaan yang disalahgunakan akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. 2. Ketidaktegas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak tegas dan lemar akan mengakibatkan timbulnya banyak pelanggaran HAM yang akan terjadi. Kasus pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan secara tuntas tentu menjadi pemicu aksi pelanggaran HAM yang lain mungkin lebih merugikan. Para pelanggaran tidak akan merasa jera, kapok untuk melakukan hal serupa jika tidak diberi hukuman setimpal sesuai perbuatan yang dilakukannya.
Aparat penegak hukum yang semena-mena dalam mengambil keputusan juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dan menjadi contoh tidak baik. Hal ini juga dapat menjadi pemicu terjadi bentuk pelanggaran HAM lainnya. 3. Teknologi yang disalahgunakan. Majunya teknologi di zaman sekarang memberi dampak positif dan juga dampak negatif. Salah satunya positif, kita dapat memperoleh informasi dengan mudah melalui internet. Segudang manfaat yang ditawarkan dalam internet juga dapat dipenggunaan oleh pelaku kejahatan. Misalnya saja perompasan uang dalam ATM oleh sekumpulan hacker, atau bisa juga penculikan seseorang melalui jaringan sosial. Memang segala sesuatu yang menyimpang akan mengakibatkan hal yang buruk. Jika teknologi tidak dipergunakan sesuai aturan, maka yang terjadi adalah timbul bentuk pelanggaran HAM. Namun secara tidak langsung juga kemajuan teknologi dapat berdampak negatif bagi banyak orang, seperti halnya sentara produk pabrik yang mencemari lingkungan sehingga kesehatan manusia terancam. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ketidakseimbangan dan ketidakmetaran gaya hidup sudah mulai muncul di area saat ini. Perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki seseorang menjadi pemicu kejahatan sosial dan ekonomi. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan banyak terjadi pelanggaran HAM yang seperti perampokan, perbudakan, pelecehan, bahkan pencurian. Kesimpulan, Fedi, seseorang pakar hukum pelanggaran, kurang dari tipisnya rasa tanggung jawab. Kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab saat ini sudah sangat melekat dalam masyarakat. Saat ini sudah banyak orang yang menyelewengkan tanggung jawab dan selalu menurut hak untuk dituruti. Faktor internal, faktor penjelasan. 1. Keadaan psikologis para pelaku. Pelaku dalam keadaan kurang waras, gila, tertekan saat melakukan pelanggaran HAM. 2. Sifat egois. Pelaku hanya memikirkan perasaannya sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain, terutama orang yang ia langgar hak asasinya. 3. Tidak toleransi pada orang lain. Pelaku tidak memberikan toleransi atau keringanan terhadap suatu masalah, maupun itu masalah besar atau kecil, atau bersifat berlebihan. 4. Tingkat kesadaran pelaku pelanggaran HAM. Pelaku tidak tahu dan tidak mengerti tentang adanya HAM. 5. Tidak memiliki rasa empati dan rasa kemanusiaan. Pelaku seenaknya melakukan pelanggaran HAM tanpa memikirkan rasa kemanusiaan. 6. Adanya pandangan HAM bersifat individualistik. Pelaku merasa bebas karena dia tahu dia punya hak sebagai manusia, sehingga ia mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain dan kepentingan umum. 7. Sifat individualis. Pelaku tidak ingin bersosialisasi dengan masyarakat. 4. Adanya dendam. Pelaku memiliki dendam terhadap orang lain yang menyebabkan si pelaku melakukan pelanggaran HAM. 9. Adanya diskriminasi dari orang yang ada dalam kesehariannya. Pelaku sering mendapat perlakuan diskriminasi dari orang terdekatnya, seperti orang tua, kakak, dan teman sekolah. Faktor eksternal. Penjelasan. 1. Perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perangkat hukum seperti polisi yang tidak tegas sehingga mudahnya terjadinya pelanggaran HAM. 2. Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum dan HAM. 3. Kesenjangan ekonomi. Kesenjangan sosial memberikan dampak negatif, terlebih memberikan dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM. 4. Teknologi yang digunakan secara salah.
adanya penyalahgunaan teknologi, umumnya teknologi informasi. 5. Belum meratanya pemahaman tentang HAM. Tidak adanya penjelasan atas pelanggaran HAM kepada setiap lapisan masyarakat dan dari setiap umur. 6. Adanya pihak yang membantu dan mempermudah pelanggaran HAM. Adanya orang atau pihak yang membuat pelanggaran HAM itu menjadi mudah dilakukan. 7. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Ketidaktegasan penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa dalam menangani pelanggaran HAM. Umumnya ini dilakukan dengan cara menyuap. Berikut ini penjelasan dari masing-masing faktor internal tersebut. 1. Sifat egois. Faktor internal yang pertama adalah timbulnya sifat egois dalam diri seseorang. Sifat ini akan membuat seseorang hanya memikirkan perasaannya sendiri dan mengabaikan perasaan orang lain. Akibatnya adalah orang tersebut sangat berpotensi melakukan tindakan pelanggaran HAM. Dua, sifat individualis. Hampir sama dengan sifat yang pertama di atas. Faktor internal yang kedua adanya sifat individualis. Orang-orang yang memiliki sifat ini sebagian besar tidak senang melakukan sosialisasi. Mereka cenderung penyendiri sehingga tidak timbul pikiran untuk mengutamakan kepentingan umum. Sifat ini selanjutnya memunculkan perasaan bebas untuk melakukan apapun tanpa memperdulikan orang lain. Salah satunya adalah melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. 3. Kondisi psikologis pelaku. Kondisi psikologis dari pelaku ikut menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran HAM. Hal-hal yang termasuk dalam faktor ini seperti pelaku dalam keadaan gila atau kurang waras sehingga ia tidak sadar dengan apa yang dilakukannya, atau bisa juga pelaku dalam keadaan tertekan karena masalah tertentu. 4. Toleransi. Pada umumnya pelaku pelanggaran HAM menunjukkan ciri-ciri intoleransi atau sifat yang tidak memiliki toleransi terhadap orang lain. Sifat ini cenderung akan mendorong seseorang untuk bertindak berlebihan, apalagi jika menghadapi sesuatu masalah, meski itu hanya masalah kecil yang mungkin dilakukan oleh orang lain. 5. Pendendam. Seseorang bisa saja terdorong untuk melakukan perbuatan pelanggaran HAM karena adanya dendam masa lalu terhadap orang yang menjadi korban pelanggaran tersebut. 6. Tidak ada empati. Tidak adanya rasa empati membuat pelaku tidak merasa bersalah untuk melakukan pelanggaran HAM. Sedikit pun tidak ada rasa kepedulian terhadap orang lain sehingga nilai-nilai kemanusiaan menjadi tidak berarti. 7. Tidak ada kesadaran tentang HAM. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah kesadaran tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Bahkan ada juga pelaku yang tidak tahu sama sekali apa itu HAM dan pelanggaran terhadap akan diganjar hukuman. 8. Pandangan HAM yang keliru. Berbeda dengan yang di atas tadi, pelaku yang ini tahu tentang adanya HAM, hanya saja memiliki pandangan HAM yang keliru. Bahkan HAM tersebut diartikan dengan semua kue atau menurut pandangannya sendiri yang berbeda dengan pemahaman yang berlaku umum. 9. Tidak menghormati harkat dan martabat manusia. Akibat dari tidak adanya rasa penghormatan kepada harkat dan martabat manusia membuat pelaku dapat dengan mudah melakukan perbuatan pelanggaran HAM. Pelaku tidak pernah memikirkan pentingnya menjunjung tinggi kemanusiaan sehingga seenaknya saja melakukan pelanggaran terhadapnya. 10. Diskriminasi. Biasanya seseorang melanggar HAM karena adanya tindakan diskriminasi yang pernah diterimanya dari orang-orang yang di sekitar, seperti teman, saudara, atau orang tua. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM. Selain faktor internal di atas, ada juga faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya tindakan pelanggaran HAM. Sekurang-kurangnya, faktor ini terdiri atas 5 item, yaitu ketidaktegasan hukum dan aparatnya,
politik dan sosial yang membuat terjadinya pelanggaran HAM. Kesenjangan ekonomi, kurangnya sosialisasi tentang HAM, penyalahgunaan teknologi. Berikut ini penjelasan dari masing-masing faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM tersebut. 1. Ketidaktegasan hukum dan aparat. Hukum yang telah dibuat sejatinya harus ditegaskan sesuai dengan ketentuan yang tertentu. 1. Ketidaktegasan hukum dan aparatnya. Hukum yang telah dibuat sejatinya harus ditegaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya hukum tersebut tidak dijalankan. Para aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang seharusnya bertugas untuk mengawal melakukan penegakan hukum tidak berfungsi sebagai mestinya. Akibatnya, tidak ada tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran HAM. Hal ini akan membuat pelaku pelanggaran HAM tidak takut sehingga dapat dengan mudah melakukan perbuatan tersebut. 2. Struktur politik dan sosial membuat terjadinya pelanggaran HAM. Terjadinya kesenjangan politik dan sosial yang terjadi pada suatu negara dapat memicu terjadinya pelanggaran HAM. Kondisi ini dapat berbentuk tata kelola pemerintahan yang salah dan terkesan abai dengan segala hal yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan ekonomi. Terdapat jarak yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin, di mana si kaya memperhatikan gaya hidup mewah dan menghamburkan uang, sedangkan si miskin yang berada di sekitarnya menderita kelaparan. Hal ini rawan menimbulkan tindakan kejahatan yang berujung pada perbuatan pelanggaran HAM. 4. Kurangnya sosialisasi tentang HAM. Poin ini merupakan benang merah dari faktor internal di atas, di mana pelaku pelanggaran HAM tidak tahu atau tidak mengerti tentang HAM. Karena minimnya sosialisasi tentang HAM yang seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak berwenang. 5. Penyalahgunaan teknologi. Teknologi pada kenyataan tidak hanya memberikan dampak positif saja, tetapi akan menimbulkan hal-hal negatif jika digunakan tidak sesuai dengan interaksi besar-besaran. Menggunakan komputer interaksi juga melahirkan munculnya jenis kejahatan baru yakni dan memperhatikan lingkungan juga menjadi faktor penyumbang rusaknya lingkungan. Akibatnya akan mengancam kesehatan banyak manusia. Tindakan ini juga termasuk di dalam bentuk pelanggaran HAM. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Yo.